Kita mulai pelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Duduk sempurna, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak enak badan? Semua sehat ya? Tadi sudah sarapan semua dari rumah? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum. Nanti ketika istirahat silakan makan sejajar di kantin ya. Baiklah, Bu Guru akan absen dulu. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Ada. Anak. Kemarin kemana Le? 2 hari nggak berangkat. Pulang kampung. Ada apa? Ada ya? Aiska. Aiska ya. Bagus. Tiga. Aspa. Adel. Desa. Devden. Fauzan. Filia. Fiona. Vivi. Dedik. Kita, oh kita izin, Hakim. Ika. Happy. Nadia. Hati. Rafa. Nata. Nata belum berangkat ya, masih sakit ya. Vira. Riri. Vanessa. Lintang. Nadia. Ya. Ada 2 temanmu yang hari ini tidak berangkat karena sakit. Tadi pagi ibunya Mbak Elisa WA kalau Mbak Elisa sakit, pusing, dan Tata masih sakit juga. Kita doakan semoga berdua segera sembuh ya, bisa bergabung lagi dengan anak-anak belajar di sekolah. Amin. Sesuai jadwal pagi ini kita akan belajar apa? Tidak boleh dilempar-lempar ya. Matematika ya, bukunya silakan anak-anak keluarkan. Ini dikumpulkannya, yaitu secara kecepatan. Kemarin anak-anak sudah mempelajari kecepatan. Kita akan belajar materi
debit, tujuannya apa anak-anak mempelajari debit? Apa tujuannya? Biar bisa agar anak-anak itu mengetahui, memahami bagaimana air itu mengalir. Tujuannya adalah agar anak-anak mengetahui bagaimana air itu mengalir dan waktu yang dibutuhkan oleh air dalam mengalir seperti itu. Nah, hari ini guru akan mengajak anak-anak untuk melakukan sebuah percobaan. Akan Bu Guru bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya seperti kemarin. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Masih ingat kelompoknya ya? Kelompok 1 Nadia, Adel, Hifsa, Najla. Hifsa hari ini nggak berangkat, 3 anak aja deh. Kelompok 2 Gendis, Vanessa, Rafa, dan Devdan. Kelompok 3 Najwa, Bagus, Fiona, Anang. Kelompok 4 Riri, Fauzan, Lingga, Vira, dan Happy. Kelompok 5 Aksa, Ika, Vivi, Aiska, dan Renata. Nanti 4 anak karena Renata tidak berangkat. Kemudian kelompok 6 ada Alden, Lintang, Filia, Sasti, dan Desa. Nah, sekarang coba anak-anak buka dulu sebelum melakukan percobaan buku paket halaman 78. Sudah? Halaman 78. Nah, di situ anak-anak bisa melihat ada gambar apa ya? Ada gambar air mancur. Air mancur tersebut ada di Kota Medan. Anak-anak bisa memperhatikan air mancur yang ada di dalam gambar itu ada yang mancurnya tinggi dan mancurnya rendah. Nah, itu disebabkan oleh apa ya? Volume? Volume itu apa sih? Nggak tahu. Tadi Gendis menyampaikan volume. Ada yang tahu apa itu volume? Apa Fauzan? Volume. Liter. Liter itu satuannya. Yang dimaksud dengan volume sendiri itu apa? Nggak tahu. Ada yang tahu? Anak-anak pernah membeli air mineral? Pernah ya? Nah, di sini Bu Guru mempunyai botol air mineral. Kalau di warung itu kan biasanya botolnya ukurannya beda-beda, nggih. Ada yang 1 liter, yang gede, ada yang ukurannya segini. Ini berapa nih? 600 ml. Berapa? 600 sampai 500? 600 mililiter. 600 mililiter, nggih. Nah, dari botol ini jika diisi air yang ada di dalam botol, banyaknya air yang ada di dalam botol itulah yang disebut dengan volume. Jadi volume itu adalah apa? Apa? Ruang? Apa ayo siapa yang tahu? Tadi Bu Guru sudah menyinggung sedikit. Apa ayo? Banyaknya air berarti apa? Berarti apa? Siapa yang tahu? Isi. Itu yang disebut dengan volume. Jadi debit itu berhubungan dengan isi dan apa? Waktu. Iya betul, dan waktu. Kemarin anak-anak sudah mempelajari waktu. Satuan waktu apa saja ya? Ada yang tahu, masih ingat? Jam, detik. Apa lagi? Detik. Iya, itu satuan waktu. Kalau satuan volume apa? Di dalam botol aqua ini tadi Fauzan sudah menyebutkan. 600 mililiter. Jadi satuannya apa? Contohnya. Contoh dari satuan volume apa? Siapa yang tahu yang tadi sudah ada Fauzan?
Kiloliter yang kiloliter dan lain sebagainya. Nah, itu adalah satuan dari volume. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang debit, seperti yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, anak-anak akan dibagi menjadi kelompoknya sama yang tadi sudah Bu Guru bagikan. Anak-anak akan mengetahui debit itu apa, bagaimana sih cara menghitung debit. Nah, nanti dengan secara bergantian, Bu Guru akan meminta kepada masing-masing anak, masing-masing kelompok untuk mengisi air ini menggunakan keran yang diputar secara penuh maksimal dan keran yang diputar hanya separuh saja. Alirannya beda ya, yang penuh yang diputar secara penuh dengan keran yang diputar separuhnya berbeda ya. Nah, nanti akan anak-anak coba diisi botol ini secara bergantian sampai penuh dengan dibatasi waktu. Nanti akan digunakan, kalau kita menghitung waktu itu biasanya menggunakan apa ya? Menggunakan apa? Timer atau yang disebut dengan apa timer tuh? Alatnya namanya apa? Stopwatch. Ya, betul sekali, stopwatch. Nah, nanti akan pakai HP Bu Guru aja, anak-anak secara bergantian, ada yang megang HP sebagai pengatur waktu, dan ada yang mengisi air, dan ada yang mencatat hasilnya. Oke, paham tugasnya? Nanti Bu Guru akan bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Silakan anak-anak bekerja sesuai dengan kelompoknya, dimulai dari kelompok 1. Kalau sudah gantian, airnya dibuang, kemudian diisi lagi, seperti itu. Paham? Ya, oke. Sekarang anak-anak boleh berkumpul dulu dengan kelompoknya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Jadi satu anak membawa stopwatch, satu anak mengisi, dua anak mengisi botol karena botolnya ada 2, dan 3 anak dan anak ketiga mencatat. Dibantu oleh anak yang keempat. Paham tugasnya? Semua kesana dulu, memperhatikan, dimulai dari kelompok 1 ya. Oke, yuk kita sekarang keluar dulu. Keran yang digunakan hanya 2 ya. Keran yang paling selatan dan keran yang nomor 2 dari selatan. Nah, keran yang digunakan adalah keran paling selatan dan keran nomor 2 dari selatan. Yang keran paling selatan nanti anak-anak putar penuh sampai sudah tidak bisa diputar lagi. Dan keran yang kedua kalian putar separuh aja. Nah, ini ya, posisinya lurus ya. Posisinya lurus. Sudah paham keran yang digunakan? Kemudian setelah keran ini kalian nyalakan satu persatu secara gantian. Datanya diisi, yang diisi adalah kolom volume air dan waktu. Kolom volume air dan kolom waktu, nggih. Paham ya? Ya, yuk kita mulai dulu dari kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1? Ya, yang pertama dulu. Sebentar, stopwatchnya sudah mulai. Nanti kalau hitung 1, 2, 3 baru dipencet ya. Terus baru sampai penuh. Kalau sudah penuh kamu bilang stop dan ini dihentikan.
Hei, dini, kelompok 6. Ya, dua naik airnya boleh disiramkan di tanaman ya. aku mulai dulu. Udah? Sudah menuliskan volume dan waktunya. Sekarang coba kamu cari volume dibagi waktu pada kolom ketiga yang sudah melanjutkan ke debit airnya. Debit air itu berarti kan diperoleh dari satuan mililiter, satuan volume dibagi dengan satuan apa? Satuan volume dibagi dengan satuan waktu. Itu pada kolom terakhir, berarti hasilnya sama dengan yang kolom ke ya, betul, kolom ketiga. Kalau yang ini diubah enggak? Enggak, karena di belakang koma 0 kurang dari 5, maka di sini yang berapa? Nah, boleh ditulis sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Oke. Guru kasih contoh dulu ya. Ya, dimulai dulu karena tadi percobaannya mulai dari kelompok 1, sekarang gantian dari kelompok 6. Kelompok 6 silahkan maju semua. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, maju. Siapa yang akan berbicara? Ya, kalau disuruh ya, seperti biasanya konsentrasi tapi dari kelompok 6
Yang kedua, yang keras, debitnya berapa? Diperoleh debit berapa itu? Ya, ya sekarang terus dijawab pertanyaan yang A, B, C. Yang di belakang tolong mendengarkan. Pertanyaan A. Botol pada keran berapa? Botol pada keran 1. Kelompok yang lain bagaimana? Salah apa benar? Apakah sama dengan jawaban pada kelompok 6? Sama. Botol pada keran 1 akan terisi air dengan penuh lebih cepat dibandingkan dengan keran 2 menurut kelompok 6. Dan kelompok yang lain sama tidak? Sama. Berarti sudah benar ya, tadi kita sudah membuktikan bahwa keran yang pertama itu akan lebih cepat mengisi air karena apa tadi? Aliran airnya lebih besar. Yuk, pertanyaan kedua. Berdasarkan pertanyaan A, mengapa botol pada keran pertama itu cepat terisi air dengan penuh? Jawabannya apa Mbak Sakti? Karena aliran air lebih cepat. Kelompok yang lain jawabannya sama tidak? Sama? Ya, sekarang pertanyaan ketiga. Ya, terus? Ya. Apabila keran dibuka penuh, maka aliran air menjadi besar. Ya. Besar tentunya aliran air mempengaruhi keluarnya air tersebut. Ya. Debit adalah banding volume dan jalan melalui suatu penampung tertentu yang mengalir biar satuan lagi. Penampung kok penampang? Penampang yang dimaksud dituliskan di kelompok 6 ini adalah kerannya ya. Biasanya pakai gelang atau pakai keran seperti itu namanya penampangnya, tempat untuk mengalirnya air. Tadi melihat di LKS ya, jawaban itu sebenarnya Bu Guru tuh pengen waktunya 600 ml, waktunya 6 detik. Ya, sekarang pada botol kedua. Ya. Kemudian kemudian pertanyaan ada botol satu sama dengan yang lain ya. Ya, yang kedua. Ya, betul. Bukan pemutaran kan, tetapi aliran airnya ya.
mengalir melalui banyaknya air yang mengalir dalam waktu tertentu. Dalam waktu tertentu, banyaknya air tadi disimbolkan oleh huruf banyaknya air itu apa sih tadi? Volume. Maka bisa dituliskan rumusnya. Jadi sama dengan volume dibagi atau D sama dengan V per W. Kalau kita gambarkan dalam segitiga, rumus debit sama dengan kecepatan kemarin. D sama dengan P per W. D adalah debit, P sama dengan volume, W adalah waktu. Nah, di sini ada yang belum jelas? Sudah? Kalau sudah, ya kita lanjutkan dulu hubungan antar satuan debit. Coba anak-anak buka LKS halaman 37. Lihat, guru mau membaca sedikit tadi hasil percobaan kalian. Anak-anak mengisi air penuh 600 ml dalam waktu 6 detik, maka diperoleh debit air 100 ml per detik. Misalnya guru tulis begini ya. Contoh ya, misalnya Nadia mengisi air ke dalam sebuah botol menggunakan air keran. Dalam waktu 10 menit, misalnya 1 menit, dalam waktu 1 menit, ember tersebut terisi 8 liter air, misalnya ya. Maka bisa kita peroleh debit air tersebut berapa ini? Kalau Nadia mengisi air ke dalam sebuah botol menggunakan air keran dalam waktu 1 menit, ember tersebut terisi 8 liter air, maka debit airnya berapa? Tadi volume dibagi waktu, ya kan? 8 liter per 1 menit berarti berapa? 8 liter per menit, ya kan? Nah, kalau dalam percobaan tadi kamu sudah memperoleh debit air, ini contoh pertama, ini contoh kedua. Misalnya bagus,
mengisi air dalam botol. Diperoleh debit. Kelihatan nggak tulisannya dari belakang? Ada yang tahu tapi belum dulu? Bagus mengisi air dalam botol. Diperoleh debit 100 ml per detik. 100 ml per detik. Artinya apa ini? Bagus mengisi air dalam botol diperoleh debit 100 ml per detik. Artinya apa? Artinya apa? Setiap artinya ini per detik itu kan berarti per 1 detik ya. Artinya dalam waktu berapa? Waktunya berapa ini berdasarkan ini? 1 detik. Dalam waktu 1 detik. 1 detik diperoleh air 100. 100 mililiter misalnya seperti itu. Nah, mau ditulis dulu? Ya, coba ditulis dulu nanti kita yang lainnya. Lima menit ya. Sudah? Tadi bukunya namanya kamu tulis? Tidak? Sebagai berikut. Bisa dituliskan 1 liter itu sama saja dengan 1 desimeter kubik. Kemudian 1 mililiter itu sama saja dengan 1 sentimeter kubik. 1 mililiter sama dengan 1 cc. Jadi ini cc itu boleh ambil sama saja Pak. 1 mililiter itu 1 sentimeter kubik. 1 mililiter itu sama saja dengan 1 cc. Jadi 1 cc itu sama saja dengan 1 sentimeter kubik. 1 sentimeter kubik sama saja dengan 1 cc. Agar anak-anak lebih paham, Guru kasih contoh soal ya. Contoh. Misalnya 2 hektoliter diubah ke desimeter kubik. Ini satuannya berbeda. Yang ini pakai liter, yang ini pakai kubik. Patokannya liter itu sama saja dengan desimeter kubik. Maka hektoliter ini kita rubah dulu ke satuan liter, ya. Sama dengan, yuk kita rubah dulu ke satuan liter. 2 hektoliter supaya bisa dirubah ke ini, kan harus dirubah dulu ke satuan liter ya. 2 hektoliter berapa liter? Yuk kita lihat tangganya. Kalau ini tangga ini berarti setiap naik satu tangga dibagi. Oh, yang ini berlaku untuk satuan kolom kubik ya. Kalau satuan kolom liter naik satu tangga dibagi 10 ya, betul. Dibagi 10. Kalau satuan kolom kubik, ayo perhatikan, satuan kolom kubik setiap naik satu tangga dibagi
ini 200 apa? Liter. Liter. 1 liter itu 1 desimeter kubik. Kalau 200 liter berapa desimeter kubik? 200. 1 liter itu sama saja 1 desimeter kubik. Kalau 200 liter berapa? 200 desimeter kubik. Sama kan? Sama. Sama saja ya. Jelas belum? Jelas. Jelas. Supaya lebih jelas saya kasih satu soal lagi. Contoh soal. Nomor 2. Nomor 10. 10 dekaliter berapa cc? Nah ini 1 cm kubik itu sama dengan 1 cc. 1 cc sama dengan 1 mililiter. Yang ini kita rubah dulu. Halo, ini agak susah loh. Ini patokan nih supaya bisa jadi cc. Dekaliternya kita rubah dulu ke apa? Mililiter. Yuk coba kita lihat dekaliter ke mililiter naik apa turun? Naik apa turun? Dekaliternya ini mililiternya paling bawah sendiri kan? Naik apa turun? Turun berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau turun 4 di 10.000 nolnya 4 turun 4 tambah 10 kali 10.000 100.000. Apa satuannya? Kita belum cc. Kita rubah ke apa itu tadi? Kita rubah ke apa? Mililiter. Nah kalau sudah seperti ini kembali ke aturan ini. 1 mililiter sama dengan 1 cc. Nek 100.000 mililiter berapa cc? 100.000. Jadi ada 2 langkah. Halo, halo, Fiona, kamu sendiri. Jadi ada 2 langkah. Kalau soalnya liter, tapi dirubah ke dalam satuan volume kubik. Liter dirubah ke dalam satuan volume kubik, maka ada 2 langkah. Langkah pertama menyamakan dirubah ke liter, digoleki patokannya. Oke? Baru dirubah ke dalam satuan yang diminta. Paham? Paham belum? Paham. Supaya lebih paham anak-anak sebelumnya soal ya. Ini ditulis dulu. Dari kegiatan pembelajaran